niki kula sampun kalian juru kunci Candi Termo. Saged ditepangan. Oke. Perkenalkan, nami kula Ahmad Ghazali selaku juru pelihara di Candi Termo iki. Nggih, kula badhe nyuwun pirsa nyengenani beberapa hal tentang Candi Termo niki. Nggih, sampun pirang warsa dados juru kunci Candi Termo, Mas? Kula niki nembe dados juru kunci niki setahun setengah. Masih enggal. Napa wonten garis keturunan keluarga ingkang dados juru kunci? Nah, kalau saya dibilang ada keturunan ya memang ada. Tapi kalau saya itu melamar juga gitu. Jadi enggak asal ujuk-ujuk jadi juru pelihara gitu, enggak. Jadi itu menaruh seperti orang melamar pekerjaan itu dulu. Melamar pekerjaan dulu baru diterima, terus didinaskan di sini saya. Gitu. Nah, tapi sebelumnya itu kakak saya dulu yang juru kuncinya sini, terus kakak saya meninggal, terus saya mengajukan permohonan, terus saya didinaskan di sini. Gitu. Soalnya kan biasanya juru kunci niku sampun sepuh-sepuh. Kula kaget. Loh kok tasih muda gitu. Tinggi. Saged ngandharaken saged di bab sejarah Candi Termo. Kalau sejarah Candi Termo ini itu didirikan pada tahun 1353 atau abad ke-14 pada masa kerajaan Majapahit yang waktu itu dipimpin sama Adipati Terun pada masa kekuasaan Raja Hayam Wuruk. Untuk fungsi candi ini sebenarnya ini bukan candi, ini adalah sebuah gapura. Gapura pintu masuk menuju bangunan suci. Mungkin karena peradaban Hindu Islam, bangunan sucinya belum sempat dibangun. Jadi gapura ini beralih fungsi sebagai tempat peribadatan. Gitu. Nah, ini pundi lokasi pastinipun Candi Termo lan pinten ukuranipun? Untuk lokasi Candi Termo niki berada di Desa Candinegoro, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Wonoayu. Untuk ukuran Candi Termo ini memiliki ketinggian 15 meter dengan lebar 10 meter dengan luas halaman 462 meter persegi. Terus niki bahan utama kang dipun ginakaken kangge bangun Candi Termo niku napa? Untuk bahan utama pembuatan candi yakni menggunakan batu bata. Ini menggunakan batu bata saja, tidak menggunakan semen untuk metode pemasangannya. Jadi metode pemasangannya ini menggunakan sistem gosok, yakni batu bata sama batu bata dikasih air terus digosok gitu. Jadi nggak ada campuran semen sama sekali. Gitu. Jadi itu lebih kuat ya? Ya, betul. Apakah kalian tahu dengan menggosok-gosokkan bata seperti ini, bata dapat melekat dengan mantap tanpa memerlukan semen sedikit pun. Untuk melakukan teknik ini, kita hanya perlu membasahi terlebih dulu bata-batanya, lalu tinggal digosok-gosokkan satu sama lain. Dari proses gosok-menggosok ini akan menghasilkan serbuk bata yang bercampur dengan air sehingga bertekstur seperti pasta, yang saat dibiarkan mengering dapat berfungsi sebagai perekat bata menggantikan semen sehingga bata dapat melekat satu sama lain dengan kuat. Bahkan saat aku coba rekatkan bata 3 tumpuk sekaligus, batanya masih dapat melekat dengan kuat. Aku coba 4 tumpuk pun masih kuat. Terakhir aku coba tumpuk 5 bata sekaligus dan ternyata masih kuat melekat sambung menyambung menjadi satu. Kira-kira di Indonesia teknik merekatkan bata dengan cara gosok menggosok ini sudah digunakan pada zaman kerajaan apa ya? Coba kalian komen. Ciri khas arsitektur Candi Termo niki dibanding ke kalian candi sanesipun. Untuk ciri khas Candi Termo arsiteknya itu berupa gapura paduraksa yang bagaimana atapnya menjadi satu dengan ciri khas yakni memiliki sayap kanan dan kiri itu sebagai dinding pembatas. Struktur Candi Termo niki tasih utuh napa sampun sing rusak? Untuk struktur Candi Termo ini sudah mengalami 2 kali renovasi atau 2 kali pemugaran. Yang pertama itu dibukar sama Belanda, yang kedua itu dibukar sama tim Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11. Terus niki bagian candi kang paling khas atau unik niku bagian apa? Sayap tadi. Ya, untuk bagian yang uniknya itu yang beda dengan yang lain itu memiliki sayap kanan dan kiri. Gitu. Nah niku maknanipun
Nah, itu maknanya untuk dinding pembatas atau batas wilayah. Oh, berarti tak ada makna lain. Iya, betul. Menapa candi gadah relief utawi ornamen khusus? Nah, kalau relief candi ini sebenarnya ada, tapi berhubung kemakan usia dan aus itu belum kebaca. Gitu. Berarti sudah dari dulu sudah tidak kebaca. Iya, karena mungkin korosi atau apa, cuma sedikit. Nah, terus niki berarti candi Dermo niki kegolong candi napa? Hindu. Hindu. Iya. Oh. Berarti dulu niki candi dibuat apa aja? Nah, sebenarnya kan candi Dermo ini dibuat, tujuan utamanya dibuat candi Dermo ini adalah sebuah untuk gapura. Gitu. Jadi untuk karena peradaban Hindu Islam itu beralih fungsi sebagai tempat peribadatan gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau sekarang itu sudah agak jarang kalau orang beribadah di sini tuh. Kalau candi ini sekarang itu difungsikan untuk tempat edukasi atau tempat untuk mahasiswa atau pelajar itu di sini belajar sejarah gitu. Nah, itu tadi rame napa mboten? Untuk pengunjung di Candi Dermo ini hampir setiap hari itu ada. Terus filosofi Candi Dermo ini sing paling khas banget. Kalau menurutku sih Candi Dermo ini kenapa kok bisa dinamakan Candi Dermo? Ini berasal dari kata dharma yang artinya bakti. Mungkin pada waktu itu waktu pendakwaan apa atau raja apa gitu menurutku. Nah, ini kan tadi Mas bilang apa sudah di itu sama yang sekalian budaya gitu. Iya. Itu sampai sekarang tuh masih ada tahu nggak masih dilestarikan apa mboten? Iya. Candi Dermo itu termasuk cagar budaya yang dilindungi. Contohnya itu dilestarikan tentunya saya ditugaskan di sini untuk merawat candi. Gini itu informasi saking Mas Ghazali tentang Candi Dermo. Matur nuwun sampun njlentrehake informasi tentang Candi Dermo lan sampun ngedhangaken kangge wawancara dinten menika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo melu aku rek. Candi Dermo iki ya.